Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Tevi. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya. Semangat belajarnya ya. Sekarang kita jadwalnya kan belajarnya udah ada PTM, tapi kan belum full masuk PTM-nya ya, masih seling-selingan dengan online. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas mengenai materi yang ini. Kita simak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas mengenai materi fungsi naik dan fungsi turun. Ya, indikatornya menentukan selang atau interval atau batas di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun. Dalam bahasa sehari-hari, pengertian naik dan turun dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya harga bensin per liter naik dari Rp1.700 menjadi Rp1.900. Lift tangga turun dari lantai 3 ke lantai 2. Misalnya kamu naik tangga di rumah ke lantai atas. Perkataan naik menggambarkan proses perubahan dari bawah ke atas, sedangkan turun adalah proses perubahan dari atas ke bawah. Jadi pengertian tersebut punya arti yang sama pada naik turunnya suatu fungsi. Nah, lihat ilustrasi gambar ini. Ini saya menggambarkan kurva lengkung terbuka ke bawah. Ya, anggaplah misalnya ini adalah kurva parabola, di mana si kurvanya itu fungsinya merupakan persamaan kuadrat. Di sini terlihat ada garis, yaitu di bawahnya di sumbu X-nya ada tulisan A, artinya di sini nilai X-nya adalah A, berarti garisnya merupakan garis X sama dengan A. Ya, nah kurva lengkung yang berada di sebelah kiri garis X sama dengan A, atau katakanlah kurva lengkung dari X kurang dari A, dia naik. Ini saya tulis fx naik, maksudnya kurva naik, fungsi naik ya. Kemudian di sebelah kanan garis X sama dengan A, atau katakanlah untuk X lebih dari A, kurva ini dia turun. Jadi fx-nya turun, kurvanya turun, fungsinya turun gitu. Jadi pada fungsi di samping dapat dilihat bahwa pada interval atau batas, interval itu batas ya. Pada interval atau batas X kurang dari A, sebelah kiri ini, sebelah kiri A, fungsi fx ini naik. Pada interval X lebih dari A, sebelah kanan, maka fungsi fx turun. Berdasarkan pengertian di atas, dapat didefinisikan bahwa suatu fungsi fx dalam interval I akan naik jika x1 kurang dari x2. Kenapa? Di sini x1-nya sini, x2-nya sebelah kanan. Maka nilai fx1 kurang dari fx2. Kemudian suatu fungsi fx dalam interval I akan turun jika x1 kurang dari x2, pastinya x1 sebelah kiri A, x2 aja sebelah sini ya, maka nilai fx1 akan lebih dari fx2. Bagaimana melihat suatu fungsi naik dan turun dengan konsep turunan? Perhatikan ilustrasi berikut. Yang sebelah kiri terlihat ada grafik fx sama dengan 2x min 6. Ini adalah kurvanya merupakan persamaan linear di mana x-nya berpangkat 1. Sehingga gambar garisnya itu bukan garis lengkung tapi garis lurus karena dia tidak berpangkat lebih dari 1 ya. Nah, cara membuat garisnya anak-anak bisa menentukan titik potong dengan sumbu X, kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Misalnya titik potong dengan sumbu X berarti syaratnya kan Y-nya 0. Fx ini adalah nilai Y. Jadi kalau kita ganti dengan 0 berarti 0 sama dengan 2x min 6. Min 6-nya pindah ke ruas kiri jadi plus 6. Jadi 6 sama dengan 2x. Jadi X adalah 6 dibagi 2, 3. Ya kan? Berarti titik X-nya itu di angka 3. Ya, 3,0. Kemudian untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y-nya, syaratnya kan X-nya 0. Jadi X-nya ini diganti dengan 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 6, min 6. Jadi min 6,0, Y-nya min 6, X-nya min 6.
Y-nya min 6, X-nya 0. Jadi 0, min 6 gitu. Lalu sambung garisnya ya, antara 3,0 dengan 0, min 6 disambung, terdapat sebuah garis. Terus kenapa ini tanda panahnya ke atas gitu? Itu kan berarti arah ya. Nah, arahnya dilihat di sini koefisien dari X adalah angka 2. Angka 2 ini positif ya, tandanya positif, maka arahnya ke atas. Ya, ke atas atau ke kanan ya, ke atas atau ke kanan. Kenapa? Karena angka 2 ini lebih dari 0 gitu. Nah, sementara yang sebelah kanan ini grafiknya sama garis lurus juga, merupakan persamaan linier atau fungsi linier, yaitu fx sama dengan 3 dikurangi 6x ya. Nah, kalau untuk menggambar garisnya, titik potong dengan x berarti syaratnya kan y sama dengan 0. Jadi fx-nya ini kan y ya. Jadi kita ganti dengan 0, 0 sama dengan 3 dikurangi 6x. Min 6x-nya pindah ke kiri jadi 6x. Jadi 6x sama dengan 3, berarti x-nya adalah 3 dibagi 6 atau 3/6 atau setengah. Jadi nilai x-nya setengah. Nah, y-nya 0, setengah koma 0 di sini titiknya. Nah, untuk titik potong dengan sumbu y-nya berarti x-nya harus 0. Syaratnya. Jadi min 6 kali 0, 0 ditambah 3, 3 di sini berarti titik-titiknya 0,3. Y-nya yang 3, x-nya yang 0. Lalu disambung ya, 0,3 dengan setengah koma 0. Terus kok tanda panahnya ke bawah? Nah, dilihat di sini. Ini koefisien dari X-nya kan negatif 6. Nah, negatif 6 itu kan kurang dari 0 ya. Gradiennya ya maksudnya. Gradiennya atau arahnya min 6, negatif dia kurang dari, jadi ke bawah. Gitu. Kalau sebelah sini gradien atau arahnya adalah 2, dia positif. 2 ini lebih dari 0, jadi ke atas. Seperti itu. Kemudian perhatikan lagi sini ilustrasinya. Seperti tadi sama, ini adalah parabola terbuka ke bawah. Tadi kita katakan ya, yang sebelah kiri garis X sama dengan A, dia naik, yang di sebelah kanan garis X sama dengan A, dia turun, ya kan. Nah, kemudian jika seandainya kalian naik gunung, anggaplah misalnya ini gambar gunung ya, kalian naik gunung, habis naik kemudian sampai di puncak, maka di puncak itu ya karena lelah gitu ya, kita istirahat dulu. Jadi tidak langsung turun. Jadi di sini itu sejenak tidak naik tidak turun gitu kalau di puncak. Nah, puncak ini disebutnya istilahnya stasioner, titik puncak atau titik stasioner. Nah, lihat di sini ya. Ingat bahwa gradien garis singgung yang udah dipelajari, kurva Y sama dengan fx di suatu titik adalah Y aksen sama dengan F aksen X. Biasanya gradien itu ditulis M ya kan. Maka turunan pertama dari Y sama dengan fx sehingga dapat pula dikatakan dalam interval I jika fx diferensiabel diturunkan artinya dan nilai dari Y aksen atau F aksen X ini lebih dari 0, maka fungsi itu naik pada interval X kurang dari A. Kita lihat sini, ini garis X sama dengan A, X kurang dari A-nya ini untuk si kurvanya, garis lengkungnya, dia naik jika turunannya lebih dari 0. F aksen X lebih dari 0. Kemudian Y aksen atau F aksen X kurang dari 0, maka turun fungsi atau kurva itu dia turun ya pada interval X lebih dari A. Gitu. Jadi kalau fungsi atau kurva naik jika turunannya F aksen X lebih dari 0 dan turun apabila turunannya atau F aksen X-nya kurang dari 0. Nah, kemudian pada waktu misalnya kamu naik ke gunung, ada di puncak gunung, sejenak berhenti dulu, berarti tidak naik dan tidak turun, maka turunannya Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 0. Di sini dikatakan bahwa fungsi tidak naik dan tidak turun, istilahnya adalah stasioner, yaitu pada X sama dengan A. Nah, seperti itu. Bagaimana menentukan interval atau batas suatu fungsi naik atau turun? Kita perhatikan contohnya. Bagaimana menentukan interval suatu fungsi naik atau fungsi turun?
Untuk menentukan interval fungsi f(x) naik adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan turunan f aksen x lebih dari 0. Untuk menentukan interval fungsi f(x) turun adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen x kurang dari 0. Contohnya ya, ini langsung ke contoh soal nomor 1. Tentukan interval-interval dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x agar fungsi tersebut A naik, B turun. Jadi pertanyaannya di sini ada dua. Jawaban yang untuk nomor A-nya mintanya naik. Jadi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x diturunkan ya. Turunan dari x kuadrat kan 2x. Turunan min 4x adalah min 4. Nah, tadi dikatakan syaratnya bahwa fungsi naik jika turunan f aksen x lebih dari 0. Maka kita tulis f aksen x lebih dari 0. F aksen x-nya kita ganti dengan 2x min 4 yang turunannya ya. Nah, kemudian di sini hasil turunannya itu berupa fungsi linier di mana x-nya berpangkat 1. Ini min 4-nya dipindahkan ke kanan jadi plus 4, jadilah 2x lebih dari 4. Disederhanakan atau dibagi ya, jadi x sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Jadilah fungsi naik pada interval x lebih dari 2. Di sini kita mendapat intervalnya itu hanya 1, yaitu hanya x lebih dari 2. Kalau misalnya mau digambar, di samping ada gambar, ini ada garis sumbu x. Sumbu y-nya tidak digambar. Kemudian kita buat titiknya yaitu x-nya hanya angka 2 saja. Berarti kalau x lebih dari 2 ke kanan berarti di sebelah kanan angka 2 dan ini tak terhingga. Ini diberi tanda positif 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 artinya intervalnya naik ke kanan tak terhingga ya. Kemudian yang B-nya mintanya turun. Nah, kalau turun syaratnya turunannya kurang dari 0. Sama kayak tadi, jadi si kurvanya fx-nya x kuadrat min 4x diturunkan ya. Jadi turunannya f aksen x, turunan x kuadrat adalah 2x, turunan min 4x adalah min 4. Karena syarat fungsi turun itu adalah f aksen x kurang dari 0, maka kita tulis 2x min 4 kurang dari 0. Sama kayak tadi, min 4-nya pindah ke kanan jadi plus 4, jadilah x 4 dibagi 2, jadi x kurang dari 2. Jadi fungsi atau kurva turun pada interval x kurang dari 2. Nah, ini gambarnya. Jadi di sebelah kiri kalau x kurang dari 2 berarti di sebelah kiri 2 dia tak terhingga ke sebelah kirinya ya. Nah, diberi tanda negatif 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 artinya bahwa kurva itu turun. Nomor 2. Diketahui fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 10. Pertanyaannya, tentukan interval agar fungsi naik dan yang keduanya fungsi turun. Di sini pertanyaannya ada dua juga. Untuk yang pertama, untuk yang naik, kita tulis kurvanya, kemudian kita turunkan, ditulis f aksen x. Ini kurva turunannya kan 3 kali 1/3 kan 1. 1 tidak perlu ditulis ya. X pangkat 2 berkurang pangkatnya jadi 2. Kalau turunan dari min 2x kuadrat berarti 2 kali min 2 min 4. Min 4x pangkat 1. Turunan min 5x adalah min 5. Turunan 10, 0. Tidak ditulis. Jadi di sini terlihat bahwa turunannya f aksen x dia berupa persamaan kuadrat. X kuadrat min 4x min 5. Nanti di sini kalau difaktorkan kita akan mendapat nilai x-nya ada 2. Kalau tadi kan nomor 1 hasil turunannya linier. Jadi x-nya hanya berpangkat 1 maka hanya didapat nilai x-nya itu 1. Kalau ini 2. Nah, tadi dikatakan bahwa fungsi itu naik kan untuk yang A naik ya. Fungsi naik maka syaratnya f aksen x lebih dari 0. Lalu kita ganti, tadi turunannya adalah x kuadrat min 4x min 5 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan untuk menentukan nilai x-nya. Cara memfaktorkannya kalau x kuadratnya ini dia koefisiennya 1 mudah. Carilah dua angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 5. Tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Kita ambil angka 1 dan min 5. Ya, karena kan 5 itu perkaliannya hanya ada 1 yaitu 1 kali 5 aja. Jadi mempunyai dua faktornya angka 1 dan angka 5 itu sendiri.
posisinya satunya positif, 5-nya negatif. Jadi 1 dikali negatif 5 kan negatif 5. Tapi kalau dijumlah 1 ditambah negatif 5 kan negatif 4, ya kan gitu. Nah, selanjutnya tentukan nilai X pada saat fungsi stasioner. Artinya pada saat fungsi tidak naik dan tidak turun. Ya, jika f aksen X sama dengan 0. Jadi, fungsi itu tidak naik dan tidak turun adalah syaratnya f aksen X sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia, gradiennya 0, karena sejajar dengan sumbu X. Kita salin yang tadi, tapi jadi sama dengan 0 ya. Kalau tadi kan, dia posisinya lebih dari 0 untuk yang naik ya. Jadi X tambah 1 kali X min 5 sama dengan 0, kita ambil faktor pertamanya berarti X tambah 1 sama dengan 0, satunya pindah ke kanan jadi X sama dengan negatif 1. Untuk faktor keduanya X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jadi kita mendapatkan nilai X-nya itu ada 2, yaitu negatif 1 dan 5. Lalu kita buat tanda, diberi tanda di garis bilangannya. Ini kita kasih tanda, tandanya ini bolong ya, noktahnya bolong karena kan tadi lebih dari 0 itu tidak ada tanda sama dengannya gitu. Negatif 1 posisinya di sebelah kiri, sedangkan 5 di kanan. Nah, kemudian selidiki nilai turunan f aksen X di sekitar nilai X pada saat fungsi stasioner, pada saat diam ya. Nah, angka-angkanya di sini ada 3 daerah yang harus diselidiki, yaitu daerah sebelah kiri negatif 1, daerah tengah yaitu antara negatif 1 dan 5, dan daerah kanan di sebelah kanan 5. Nah, untuk angka-angka yang mau diselidikinya kalian bebas mau angka berapa aja, yang pasti tidak boleh angka negatif 1 dan 5. Nah, untuk sebelah kiri negatif 1 saya ambilnya negatif 2 ya. Nah, X sama dengan negatif 2 substitusinya keturunan ya. Nah, di sini kita mau menentukan bahwa daerah tersebut tandanya apa, apakah positif atau negatif gitu. Mengambil turunannya boleh yang sudah difaktorkan seperti ini, boleh juga yang tadi, ini ya, X kuadrat min 4X min 5 boleh, itu juga sama aja. X diganti dengan negatif 2 ya, jadi posisinya negatif 2 ditambah 1 kali negatif 2 dikurangi 5. Negatif 2 tambah 1 itu kan negatif 1. Negatif 2 dikurangi 5 negatif 7. Negatif 1 kali negatif 7 positif 7. Oh, angka 7 ini positif tandanya, ditulis tandanya positif. Kemudian di daerah tengah angkanya bisa diambil 0, 1, 2, 3, 4. Saya ngambilnya 0. X sama dengan 0. Substitusi keturunan, jangan salah ya. Jadi X-nya diganti dengan 0. Jadi 0 tambah 1 kali 0 dikurangi 5 itu berarti 1 kali negatif 5, negatif 5. Oh, tanda angka 5 ini tandanya negatif. Tanda negatif. Nah, yang tadi kan 7 positif ya. Nanti kalian taruh di sini, ditandain positifnya. Tanda jumlah atau plus gitu ya, tanda positif. Nah, kalau ini negatif nih antara min 1 min 5, jadi negatif 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 gitu. Nah, yang di sebelah kanan angka 5-nya ngambilnya saya angka 6 ya. Disubstitusi ke turunan, jangan salah. X-nya diganti dengan 6. 6 tambah 1, 7. 6 dikurangi 5, 1. 7 kali 1, 7. Oh, angka 7-nya positif. Tandanya positif. Ini saya salin lagi nih garis bilangannya. Tadi yang pertama yaitu positif. Di tengah negatif. Ya, tandain tuh positif, positif, positif. Yang tengah negatif, negatif. Yang ini sebelah kanan 5 positif. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah minta kurva itu naik, ya berarti yang diminta adalah tanda positif. Berarti yang tanda positif ada 2, dia sebelah kiri negatif 1, terus ke sebelah kiri tak terhingga. Dan di sebelah kanan angka 5, ke sana ke kanan tak terhingga. Jadi penulisannya fungsi naik pada interval X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 5. Jadi kalau kiri kanan seperti ini menggunakan kata atau. Seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor B-nya minta bahwa fungsi itu atau kurva itu turun. Ini kan tadi soalnya sama. Jadi ditulis kurvanya lalu diturunkan
Kemudian fungsi turun jika turunan f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi kita tulis x kuadrat min 4x min 5 kurang dari 0. Sama kayak tadi, ini angkanya difaktorkan, lalu didapat x-nya ada 2. Tentukan nilai x pada saat fungsi stasioner, artinya fungsi tidak naik dan tidak turun. Jika turunan f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi diganti jadi sama dengan 0. Sama kayak tadi ya, didapat x-nya negatif 1 dan 5. Lalu buat garis bilangannya, kemudian selidiki. Nah, saya karena ini soalnya sama dengan tadi, saya menyelidiknya sama, disamakan aja dengan tadi ya. Jadi ini tadi sama sih, ininya yang daerah sebelah kiri negatif 1 itu positif, kemudian daerah tengahnya kan negatif, yang daerah kanan di sebelah kanan 5 positif kan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah yang diminta turun, berarti tanda negatif. Jadi nanti ditandain garis bilangannya itu ini. Ini dikasih warna merah atau diarsir boleh. Ini adalah intervalnya gitu. Karena yang diminta pada waktu kurva atau fungsi turun. Jadi yang diambil negatif. Jadi penulisannya boleh begini. Fungsi turun pada interval x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 5. Nah, kalau antara seperti ini, penulisannya pakai kata dan gitu. Atau boleh juga nulisnya begini, negatif 1 kurang dari x kurang dari 5. Artinya x antara negatif 1 dan 8. Tapi tidak menggunakan ada sama dengan di tanda kurang darinya. Atau lebih darinya enggak, karena di syarat turun itu lebih dari itu nggak ada sama dengan, kurang dari juga nggak pakai sama dengan ya. Nah, itu adalah contoh nomor 2. Selanjutnya nomor 3, yaitu untuk trigonometri. Tentukan pada interval mana fungsi y sama dengan sin x naik. Ini mintanya naik. Dengan batas interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Pi itu 180 derajat, 2pi berarti 2 kali 180 derajat. Berarti di sini batas intervalnya kita hanya nilai x-nya itu yang berlaku antara 0 sampai 2pi atau antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kita jawab, kita tulis kurvanya. Karena saya nulisnya di sini fungsinya dalam penulisan y sama dengan sin x, bukan fx, ya kita tulis y sama dengan sin x. Nah, apa sih sama aja? Y itu kan sama aja dengan fx. Lalu kita turunkan, jadi y aksen sama dengan cos x. Turunan sin x adalah cos x. Kemudian kita tulis lagi kayak tadi, pokoknya alurnya sama seperti nomor 1 dan 2 tadi. Fungsi naik jika turunan f aksen x lebih dari 0 atau y aksen lebih dari 0. Lalu kita tulis y aksen lebih dari 0. Y aksennya cos x, jadi cos x lebih dari 0. Nah, terus apa? Kayak tadi sama, tentukan nilai x pada saat fungsi stasioner atau fungsi tidak naik dan tidak turun, yaitu syaratnya jika turunan f aksen x sama dengan 0. Jadi tanda lebih darinya kita ganti dengan sama dengan 0 gitu. Kemudian saya ajak untuk mengingat rumus persamaan trigonometri yang pernah kalian pelajari waktu kelas 10 ya. Nah, di sini untuk persamaan trigonometri saya tampilkan 3 ya. Untuk sin, jika sin x sama dengan alfa, alfa ini sudut ya. Maka nilai x-nya ada 2, ada x1 dan x2. X1-nya adalah alfa, alfanya sudut alfa ditambah k kali 360 derajat. Untuk x2 aja kurung 180 derajat min alfa tambah k kali 360. Ini untuk sin ya. Nah, k ini apa? K ini adalah konstanta, sebuah angka yang dipilih yang memenuhi interval atau batas yang ditentukan. Jadi kalau misalnya intervalnya antara 0 sampai 360 derajat, berarti si K-nya itu ya dihitung aja, disubstitusi gitu ya. Nanti apakah hasilnya itu memenuhi atau tidak. Nah, kalau untuk cos, misalnya ini cos X sama dengan alfa, maka X-nya juga ada 2, ada X1, X2, cuman beda dengan sin.
Jadi sama dengan plus min alfa ditambah K kali 360. Jadi X1-nya adalah yang positifnya. X1 sama dengan alfa ditambah K 360. X2-nya adalah min alfa plus K 360 gitu ya. Nah untuk tangen X sama dengan alfa, X-nya hanya ada satu. Jadi X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Saya hanya mengingatkan saja, ini sudah dipelajari, saya tidak menjelaskan asal prosesnya dari mana ya, karena kalian udah mempelajarinya. Nah, selanjutnya tadi kita salin lagi ya bahwa pada waktu stasioner turunannya itu sama dengan 0. Jadi ini turunannya cos X sama dengan 0. Nah, cos berapa ya yang nilainya 0? Yang nilainya 0 itu mungkin kalian ingat. Yang nilainya 0 itu di sudut 90 derajat dan 270 derajat ya. Nah, saya ambil yang terkecilnya ya. Saya ambil yang 90. Jadi ini kita tulis ganti 0 itu diganti dengan cos 90 derajat gitu. Jadi cos X sama dengan cos 90 derajat. Kalau 0 ini belum derajat, 0 ini masih angka biasa. Lalu kita coret aja cosnya dihilangkan penulisannya sehingga kita tulis X1 2 sama dengan plus min 90 derajat ditambah K kali 360. Nah, sekarang kita ambil untuk yang positifnya dulu ya. Untuk X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Nah, kita masukkan nih K-nya sembarang sih, tapi harus yang memenuhi. Kalau saya ambil K-nya negatif, nanti jatuhnya negatif 1 misalnya, negatif 1 kali 360 kan negatif 360. 90 dikurangi 360, ya jatuhnya jadi negatif 270. Berarti itu tidak memenuhi. Jadi kalau tidak memenuhi, tidak usah ditulis. Saya ambilnya K-nya 0. Jika 0, 0 kali 360 kan 0, tambah 90 derajat kan 90 derajat. Ya kan tuh, ini memenuhi, karena kan yang diminta antara 0 sampai 360. Misalnya ini saya tulis K-nya 1. Berarti kan 1 kali 360 ditambah 90 itu 450. Tidak memenuhi. Ini saya kasih tanda merah, artinya ya sudah, kalau sudah tahu tuh nggak usah ditulis. Ini saya hanya penjelasan aja gitu ya. Jadi ini dapat hanya 1 nih. Kalau apalagi kalau misalnya K-nya 2 ya lebih tinggi lagi. K 2-nya 2 kali 360 720 tambah 90 kan lebih tinggi lagi. Jadi ya stop, cuman hanya ada satu, hanya untuk K sama dengan 0, yaitu nilai X-nya 90 derajat. Ini untuk yang positifnya ya. Sekarang yang negatifnya nih. Nah, untuk yang negatifnya saya ambilnya K-nya 0 misalnya. 0 kali 360, 0 ditambah min 90, dia jatuhnya negatif 90 derajat, tidak memenuhi. Saya kasih merah. Jadi kalau sudah tahu sih, di otak sudah bisa dibayangkan ya, nggak usah ditulis. Saya ambil K-nya 1. 1 kali 360, 360 dikurangi 90, jadi 270. Ini memenuhi, masuk. Kalau K-nya 2, tidak memenuhi. Coba aja. 2 kali 360, 720. Dikurangi 90, tidak memenuhi. Jadi ternyata hanya dapat 2 nih. Yang tadi 90 derajat, ya, ini, dan 270 derajat. Jadi kita tulis, maka nilai X yang memenuhi batas interval dari antara 0 dan 2V atau 0 sampai 360 derajat adalah X 90 derajat dan X 270 derajat. Jadi ada 2 titik, yaitu X-nya di 90 derajat dan 270 derajat. Noktahnya bolong. Karena tadi interval atau batasnya itu dibatasi antara 0 derajat sampai 360 derajat, batas intervalnya, berarti ini saya batasi. Jadi ke kiri itu tidak semakin kecil atau ke kanan semakin besar, karena dibatasi di kirinya sampai 0 derajat dan yang kanan 360. Kemudian selidiki nilai turunan f aksen X di sekitar nilai X pada saat fungsi stasioner. Artinya pada saat fungsi atau kurva tidak naik dan tidak turun. Nah, di sini kalian bisa menggunakan angkanya itu untuk yang di sebelah kiri 90 derajat, itu 0 derajat masuk ya.
Karena batasnya katanya 0 derajat kurang dari sama dengan gitu ya, X kurang dari sama dengan 360 derajat, berarti 0 derajat dan 360 derajat ini masuk. Jadi kalian bisa ambilnya 0 derajat sampai 89 derajat, untuk yang di sebelah kiri 90. Jadi ada 3 daerah ya, yang daerah tengah berarti bisa diambil 91 derajat sampai 269. Yang daerah kanan, yaitu sebelah kanan 270, bisa diambil 271 sampai 369. Nah, ambillah angkanya yang istimewa, bisa, di sebelah kiri 9 itu bisa diambil angka 30 derajat, 45, 60 gitu ya. Antara 90 dan 270 bisa 120, 150, 180, seperti itu. Misalnya ini saya ambilnya X-nya 60 derajat untuk di sebelah kiri 90 ya. Yang pasti tidak boleh angka 90 dan 270-nya ikutan disubstitusi, enggak. Substitusi ke turunan, jangan salah ya. Jangan ke kurva Y-nya jangan, tapi keturunan. Di sini kita untuk menentukan apakah daerah yang diselidiki itu tandanya negatif atau positif. Jadi substitusi ke F aksen X sama dengan cos X, kan turunannya cos X, atau Y aksen sama dengan cos X. X-nya diganti dengan 60 derajat, jadi cos 60. Berapa cos 60? Setengah atau 0,5. Ini angkanya positif, jadi kita tulis tanda positif. Nanti dikasih tanda di sini, positif, 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 positif gitu. Nah, untuk yang tengah saya ambil 180 derajat. Cos 180 itu negatif 1. Oh, negatif angkanya, tanda negatif. Kasih di sini negatif, 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 negatif. Kemudian untuk yang kanan, sebelah kanan 270, saya ambil 300. Untuk X sebenarnya 300. Berarti kan turunannya F aksen X sama dengan cos 300. Cos 300 itu 0,86 atau setengah akar 3. Angkanya positif. Jadi tandanya positif. Jadi di sini diberi tanda positif, positif, positif gitu. Ini kita tandai ya. Nah, tandai seperti ini. Ini nggak pakai tanda panah, ke kiri pakai tanda panah, ke kanan pakai tanda panah, tidak. Karena di sini ke kiri bukan tak terhingga, ke kanan juga bukan tak terhingga karena dibatasi. Yang sebelah kiri 90 dibatasi sampai 0 derajat, kalau yang sebelah kanan 270 dibatasi hanya sampai 360 derajat. Berarti berbatas. Jadi karena tadi di pertanyaannya di soal itu minta kurva naik, jadi jika kurva fungsi f(x) sama dengan sin x atau kurva y sama dengan sin x ini naik, dia naiknya pada interval ini yang tandanya positif ada 2. Berarti antara 0 derajat dan 90 derajat dengan antara 270 derajat dan 360. Penulisannya begini, 0 derajat kurang dari sama dengan X, ada tanda sama dengannya ya, kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari 90 derajat. Ini maaf ada coret-coret ini. Kemudian yang satunya lagi 270 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360. Ini yang 0 derajat kurang dari sama dengan ini ada tanda sama dengannya. Karena 0 derajat ikut masuk. Yang ini 360 ada tanda sama dengannya karena 360-nya ikut masuk. Atau boleh nulisnya di sini. X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari 90. Ini X lebih dari sama dengannya ada sama dengannya. Dan yang satunya lagi X lebih dari 270 derajat dan X kurang dari 360 derajat pakai sama dengan. Nah, seperti itu ya. Ada gambar ilustrasinya seperti ini. Ingat gambar grafik fx sama dengan sin x atau y sama dengan sin x kan kalian udah hafal ya waktu belajar kelas 10 seperti ini. Jadi tadi tanda positifnya yaitu antara 0 sampai 90. Dia naik tuh, gambarnya naik. Dia naiknya itu ke puncaknya itu, di puncaknya itu atau titik puncak atau titik stasionernya itu di X-nya 90, Y-nya 1, 90 derajat, 1 ya. Kemudian turun itu antara 90 sampai 270 diberi tandanya negatif 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 gitu ya. Dia turun tuh terus ke bawah sampai puncaknya itu ada di bawah di 270, negatif 1. Nah, setelah itu naik lagi setelah 270 naik
naiknya sampai sini karena batasnya sampai 360 ya. Berarti ini datanya kan positif. Nah, jadi kelihatan ya dari grafiknya naik ke atas, turun ke bawah, naik lagi ke atas. Jadi kalau naik positif lambangnya, kalau turun negatif ya. Nah, ini sampai sini dulu mengenai materi fungsi naik dan fungsi turun. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, nanti bisa ditanyakan kembali kepada gurunya ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.